ويشفي صدور قوم مؤمنين فيه شفاء للناس Walin nasihati lan iku keduwe nasihat sifatun utawi ana sifat wahai atun lan cara. Untuk kita menasihati orang lain ada sifat-sifat tertentu, karakter tertentu dan ada cara-cara yang tertentu. Artinya tidak bisa begitu saja kita menasihati sembarangan muni. Kita harus melihat berbagai aspek. Seperti apa dia dibandingkan dengan kita. Kalau kita ingin menasihati dan yang kita nasihati itu jauh lebih tahu dari kita berani mengungkapkan nasihat, maka kemungkinan yang ada adalah jawaban awakmu roh apa. Iya kan? Atau dia lebih tua dari kita, awakmu cah diingi sore. Kok arep ngomong ngono kuwi? Atau dia sedang marah, maka dia akan lebih marah lagi. Atau di hadapan orang banyak, maka dia akan menjadi malu dan sakit hati. Maka dalam menasehati orang lain itu ada cara-cara tertentu, ada mekanisme yang khusus, tidak sembarangan. Wayah tajulan butuh apa nasihat? Lan butuh apa nasihat? Maaf, wayah tajulan butuh fiha ing dalam nasihat, butuh ila talatufin maring ngelus. Ila talatufin maring ngelus. Alus-alus napa niku maknane teng mriku talatuf niku. Alus yo sami mawon. Wa illa lamun ora alus, sorot mongko dadi apa nasihat dadi fadhihatan iku meleh-melehne utawa mempermalukan. Dan dalam memberi nasihat itu membutuhkan cara yang halus, cara yang lembut. Kenapa? Kalau tidak dengan cara yang baik maka malah menjadi sesuatu yang mempermalukan. Nah, kalau memang yang terjadi seperti itu, yang ternyata efeknya malah mempermalukan, maka nalan ono fasaduha opo kerusakane nasihat sing menyebabkan mempermalukan mau aksara iku luwih akeh min solahi hati ini bang saking baguse nasihat. Dan ketika nasihat yang kita sampaikan itu ternyata malah mempermalukan, maka daya rusaknya, efek kerusakannya lebih besar dari efek kemaslahatan kebaikan yang kita inginkan. Jadi sering kalau jenengan mau memperhatikan dalam kehidupan kita, sebenarnya jenengan punya maksud baik. Sebenarnya jenengan ingin menasihati, misalnya kepada suami. Tapi ketika situasinya tidak tepat, yang terjadi malah tukaran gak karu-karuan. Niki sering toh nggih, jenengan kula yakin sudah pernah kalau mau memperhatikan dulu seperti ini, menjadi ada permasalahan awalnya begini, jenengan telusuri. Kita akan mengetahui bahwa ternyata sebenarnya untuk menasehati, mengarahkan orang lain itu butuh teknis, butuh cara, butuh melihat situasi. Kalau tidak, daya rusaknya lebih besar. Karepe apik tapi ternyata malah menciptakan masalah baru. Ini yang sering terjadi. Muga-muga dijogo Allahumma amin. Kalau yang terjadi begini, sudah disendirikan bicara baik-baik, tapi sesudahnya malah tersinggung dan menyebabkan fitnah, kemana-mana, mencari kesalahan kita, maka itu sudah seperti apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan diam tadi. Artinya pertama yang kita lakukan adalah introspeksi. Kenapa? Padahal saya sudah mencoba cara yang saya rasa bijak. Tapi kenapa kok malah berimbas seperti ini? Pertama, yang paling sering perlu kita lakukan setiap kali ada masalah adalah kita tidak melihat keluar. Tapi kita melihat ke dalam. Jadi sebenarnya apa salah saya? Sebenarnya apa salah cara yang saya lakukan sehingga malah berimbas seperti ini? Mungkin kata-kata saya ada yang nyelekit, mungkin
pola bicara saya ada yang menyakitkan dia, kalau memang betul-betul tidak ada, maka ya sudah, berlepas diri. Kita tidak usah mengimbangi. Yang permasalahan yang kemudian sering berkembang adalah ketika ada di antara kita yang merasa dipermalukan, terutama maaf, sekarang dunia gadget ini, HP, karena sekarang ini ketika seseorang sudah mulai marah, kecewa atau tidak suka, sering tidak diungkap langsung tapi malah diungkap di medsos, status, maka biasanya yang semakin memperuncing masalah ini kita mengimbanginya. Kita juga tidak terima dia seperti itu, kita buat bahasa yang bahasanya meskipun mungkin maksud kita tidak ke sana, tapi menyentuh dengan pembahasan yang diungkap di sana. Bingung mboten kali bahasa kula niki? Mboten nggih? Ketika dia menyebut tentang sesuatu, misalnya menyebut tentang uang, kemudian kita sebenarnya kadang tidak bermaksud ke arah dia, kita menyebut tentang uang dan utang, maka kadang dia merasa tersinggung, dan ini sering menjadi pemicu permasalahan. Artinya apa? Dengan silent, dengan diam, tidak merespon lewat medsos, dan setiap masalah tidak kita unggah di medsos, maka cara ini sebenarnya cara yang lebih baik. Zaman saat ini sering jadi masalah itu munculnya karena lewat medsos. Bahkan sampai antara suami istri pun sering pertengkaran semakin meruncing gara-gara medsos, curhat sendiri-sendiri, membuka aib masing-masing. Dan ini Masya Allah, tidak hanya sekali dua kali saya berhubungan dengan keluarga yang hampir-hampir terjadi masalah karena media sosial ini. Maka cara yang paling aman adalah diam. Teknisnya tadi kita harus menjaga. Semoga kita diberi kekuatan. Allahumma amin. Sederhana nggih niki. Nah, ya itu ya. Umpannya karena umpannya tepat. Ya ini yang jadi yang kelemahan kita. Kekurangan dan kelemahan kita masih terprovokasi, terpancing dengan apa yang diumpankan oleh dia. Meskipun sebenarnya mungkin dia juga kadang menulis sesuatu itu tidak ada hubungan dengan kita kadang. Nah, kita kegeeran, kadang seperti itu. Kenapa? Dia spontanitas kok. Nah, makanya umpannya itu loh. Nah, Umpannya soalnya mau menerkan gitu loh. ini memang seperti itu. Salah satu kebiasaan, satu hal, ketika hati kita sedang tidak tenang, maka kita menjadi orang yang sangat sensitif. Itu rata-rata manusia seperti itu. Rentan. Kita dalam kondisi tidak tenang, ada seseorang ngobrol, yang diobrolkan itu tentang badhe suto ben gak paijone. Masuk paijo terus. Tentang suto. Nah, suto dibicarakan tentang itu, padahal yang dimaksud suto kebetulan rodok cocok dengan kasus kita, seakan-akan kita yang mendengar rasani disindir. Itu yang sering terjadi, padahal sebenarnya tidak juga. Atau dia gelenik-gelenik tidak bersuara, tidak jelas, kita merasa wah kayak ngerasani aku kayak baper. Nggih, ini kan seperti itu yang terjadi. Dan inilah yang harus kita jaga. Dan terjadi seperti itu biasanya kepada seseorang yang karakternya seperti apa Pak? Karakternya seperti apa? Ini tidak membahas karakter. Biasanya sensitivitas hati itu ketika sangat susah, sangat sakit hati, sangat marah. Salah satunya pramenstruasi sindrom. Galau. Ini orang-orang yang potensi sensitif. Maka kita harus pandai-pandai dan semoga diberi kekuatan dalam kondisi kecewa, marah, sakit hati, pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan meledakkan hati ini menyebabkan kita sensitif. Dalam kondisi seperti ini kita harus pandai-pandai dan semoga diberi kekuatan, karena jarang dalam kondisi seperti ini jarang orang bisa membuka kesadaran hatinya, itu jarang. Salah satu cara yang paling aman ketika kita mengalami kasus-kasus seperti itu adalah kembali kepada Allah, tidak ada cara lain.
entah istighfar, entah sholawat, entah kita berwudu, kemudian sholat, entah kita membaca Al-Quran. Kalau semua sudah dilakukan kok masih tetap kegalauan itu memuncak di ujung tertinggi dari gunung hati kita, maka tidur. Loh, memang begitu nanti Imam Ghazali. Alternatif terakhir turu, mapan turu gak iso. Buka status. Balik neh gue. Jalan-jalan memang perlu. Kadang kita silaturahim, jalan-jalan itu salah satu alasan kenapa memanjangkan umur adalah seperti. Tapi jalan-jalan jangan kepada orang yang memancing lagi. Nah, jalan-jalan di gone wong yo sing pegel karo di gone suto mau. Cocok akhirnya berlanjut lagi. Maka ini sebenarnya cara sederhana, insya Allah. Tapi semua itu yang paling efektif adalah kembali kepada Allah. Itu cara yang paling efektif. Waman utai sapa wonge. Maaf, yang saya sampaikan yang disampaikan Imam Ghazali kali ini hanya sebuah autokritik, kritik kepada pola kehidupan ulama zaman sekarang. Ini bukan untuk kita, nggih. Hati-hati. Kita harus hati-hati memahami kalimat yang terakhir ini. Satu paragraf ini bahaya kalau kita tidak hati-hati. Kenapa? Karena ini bukan kelas kita. Kelas kita ini kelasnya orang yang masih belajar, maka kita harus dekat kepada ulama. Dekat kepada ulama karena kita masih belajar. Kalau kita sampai terlalu terlalu lurus dengan keterangan ini, bahaya bagi kita, orang sekelas kita bahaya. Dan penasaran to nggih, napa to nggih isine? Diwaca riyin. Waman utahe sapane wong, khalata iku nyampuri sapa man, bergaul sapa man. Nyampuri bergaul. Nek bergaul berarti orang yang diajak bergaul jenenge orang yang digauli. Mutafaqqihatal usri ing ahli fikih zaman iki, zaman Imam Ghazali ini, bukan zaman now, tapi zamannya Imam Ghazali. Ghalaba mongko nglindih ngalahne ala tabihi ing atase wateke man almirau apa debatan ayel-ayelan wal jidalu lan tegese debatan. Barang siapa yang bergaul terlalu dalam dengan ahli fikih di zaman ini, zaman Imam Ghazali, maka di dalam hatinya akan tercetak pola, dia akan terpola menjadi orang yang suka berdebat. Kenapa? Karena ulama fikih di masa itu, adalah ulama yang senang dengan perbedaan pendapat, perselisihan keilmuan, sehingga wis ayel-ayelan tok. Sebelumnya saya ingatkan bahwa dulu pernah kita sebutkan bahwa ilmu Islam itu terangkum dalam 3 ilmu besar. Ngeten nggih? Pertama ilmu tauhid, kedua ilmu tasawuf, ketiga ilmu fikih. Nah, ilmu tauhid ini membahas tentang akidah. Ilmu tasawuf ini membahas tentang hati atau fikihnya hati, ibadahnya hati. Ilmu fikih ini membahas tentang ibadahnya fisik. Ibadahnya raga kita. Salat, zakat, puasa, haji, pernikahan, jual beli, itu semuanya dilakukan oleh fisik kita. Sebenarnya di masa Rasulullah ketiga ilmu ini merupakan satu kesatuan, tidak dipilah-pilahkan, tidak dikelompokkan. Tapi kemudian oleh ulama dikelompokkan tujuannya untuk mempermudah pembelajarannya, penyampaiannya, sehingga dikelompokkan. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata perkembangannya tidak sesuai dengan harapan ulama tersebut, sehingga di sebagian pola yang terjadi di kalangan ahli tasawuf
Ada yang dalam bertasawuf itu berlebihan, melebihi batas, sehingga sampai mengarah ke murtad, mengarah ke sesat. Ada. Sebagian di pola tasawuf. Ketika di pola tasawuf ada yang sedikit berlebihan, kemudian orang-orang yang tidak suka kepada tasawuf yang berlebihan tadi memukul rata. Tasawuf itu sesat, tidak ada dalilnya. Pernah dengar guys? Atau mungkin suatu saat kalau jenengan mendengar video-video, melihat video-video yang menyatakan ilmu tasawuf itu sesat, tidak ada dalilnya, itu sebenarnya sama dengan orang yang mengatakan buahnya, penjual buah itu semuanya bosok. Hanya karena melihat ada 1-2 buah bosok di etalasenya. Paham maksud kula? Artinya sebenarnya di antara pelaku tasawuf yang sesat itu tidak banyak. Hanya segelintir orang, tapi kemudian digeneralisir, dipukul rata bahwa semua pelaku tasawuf itu sesat. Ini yang terjadi karena kebodohan, bahasanya sadisme, karena ketidaktahuan orang sekarang, sehingga terpengaruh oleh ustadznya yang dulu dalam sering ustadz itu diikuti bagus, sekali, 2 kali bagus, 3 kali bagus. Lama-lama membahas seperti itu, kemudian wah ya bener, wong ustadz kayak apik kok. Jirine ustadz Suto kayak kata Ustadz Suto itu karena saya sering mengikuti kajiannya bagus, tasawuf itu sesat, terus dia jadi terpengaruh. Ini yang terjadi zaman sekarang. Ini di sisi ilmu tasawuf. Di sisi ilmu fikih memang tujuannya adalah untuk bagaimana orang dalam beribadah secara lahiriah itu pas, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Harapannya seperti itu awalnya. Kemudian karena fikih itu berkembang, permasalahan di masyarakat berkembang, dan sebagian ulama fokus ke fikih saja sehingga melupakan tasawufnya, melupakan ilmu hatinya. Yang fokus di fikih ini karena memang perkembangan di setiap daerah berbeda, cara memahami hukum itu berbeda dari dalil, kemudian terjadi perbedaan pendapat. Bagi mereka yang berilmu, perbedaan pendapat wajar, maklum. Tapi yang tidak berilmu kayak salah, kayak teori itu salah, menurut kelompok A salah, kelompok B salah, kelompok D tidak benar. Sing benar ya kelompok C ini. Sing kelompok A ketika disalahkan, ulama yang ngerti gak masalah. Wah, urusannya dewe-dewe kok. Ini yang ngerti, tapi tidak semua orang pengertian. Sehingga ketika A disalahkan tidak terima, kemudian genti, duding kelompok C salah, B pun begitu, D pun begitu. Akhirnya perbedaan pendapat ini semakin meruncing. Ketika perbedaan pendapat semakin meruncing, akhirnya menjadi perdebatan. Pertama, perdebatan tidak langsung, polemik yang melalui karya tulis. Ini tidak benar menurut itu tidak benar, itu tidak benar. Sebenarnya ini. Nah, meruncingnya di tingkat karya tulis ini kemudian meruncing di tingkat dunia nyata. Akhirnya seneng ayel-ayelan langsung, debat. Ini yang terjadi sampai di era Imam Ghazali, perdebatan luar biasa. Kenapa Imam Ghazali berani menyatakan begitu? Karena beliau juga ahli debat. Dulunya Imam Ghazali itu pendebat ulum, luar biasa. Begitu hebatnya Imam Ghazali dalam berdebat sampai didekati oleh keluarga Nizamiyah. Kemudian dijadikan rektor di Universitas Nizamiyah. Imam Ghazali karena kehebatan beliau. Maka Imam Ghazali bisa mengatakan di kitab ketika beliau sudah fokus ke ilmu tasawuf, sudah tidak lagi terlalu fokus di ilmu fikih murni, yang dimana di ilmu fikih itu nuansa perdebatan itu begitu dominan. Ketika sudah mulai mempelajari ilmu tasawuf, beliau meninggalkan perdebatan, sehingga mempunyai statement seperti ini, ngoten. Sakit dipaham ya? Kalau orang mengikuti pola-pola ahli fikih yang tidak bertasawuf, maka dia akan terpola sebagai orang yang ahli debat, seneng ayel-ayelan.
Wong saiki gak sing bodho melu ngeyel. Malah niku sing tukang ngeyel mergo bodhone. Sing pinter kalah ngeyel. Niki saged dipaham ya. Kenapa ini saya garis bawahi? Karena kita tidak perlu masuk ke pola seperti itu. Yang penting kita mengaji. Kalau ada yang berbeda ya sudah ilmunya seperti itu. Yang kita ikuti kajian kita ya ini, ya sudah ini. Kita ikuti 4 mazhab ya sudah 4 mazhab saja. Kalau ada yang memilih bermazhab itu salah ya itu urusan masing-masing. Hanya ini cara kita selamat. Kenapa? Kalau kita selalu membandingkan logis mana, benar mana, ngeluh jenengan. Kenapa? Karena jenengan tidak punya dasar yang kuat. Tidak punya dasar yang kokoh di bidang ilmu agama. Maka cukup dalam tahap awal fokus pada satu kelompok, satu materi sampai satu mazhab saja sampai paham dulu. Setelah paham baru silahkan mempelajari bagian yang lain yang beda. Kalau tidak begitu mesti ngeluh. Mesti bingung. Kenapa? Ngaji di Pak Wahab keterangan begini. Ngaji di Islamic Center keterangannya begitu. Ngaji di sana keterangannya begono. Sudah tidak begini, tidak begitu lagi. Sudah begono. Nah, itu akan terus. Lebih-lebih ketika jenengan buka di YouTube. Tambah ngeluh nih. Itu pasti itu.